Oke, selamat pagi coy. Kali ini saya lagi berada di kawasan ekowisata Mangrove Peak. Di sini kita akan melihat beberapa aktivitas di tempat ini, karena di tempat ini tempat wisata kota gitu, dan di tempat ini banyak aktivitas hewan-hewan atau fauna dari pesisir pantai coy. Contohnya kita bisa melihat seperti biawak, terus ular, terus burung, terus banyak pemancing ikan juga di sini, karena di sini tuh tempat buat orang-orang mancing ikan coy. Jadi banyak kegiatan di tempat ini yang bisa kita lihat sama-sama coy. Dan tempatnya itu masih sangat asri karena apa ya? Banyak pohon di tempat ini, dan kebetulan juga sekarang mau hujan gitu ya. Jam berapa sekarang? Setengah 9 pagi, dan saya sedang berjalan-jalan di tempat ini untuk melihat aktivitas di tempat ini cuy. Kalau beruntung kita bisa ketemu buaya. Hah? Buaya? Emang ada? Salah, maksudnya biawak cuy. Nah, seperti sana ada burung terbang, dan banyak fauna di tempat ini seperti monyet. Nah, itu tuh banyak spesies monyet ekor panjang di tempat ini, dan kita bisa melihat monyet-monyet ekor panjang yang sedang berada di hutan lindung mangrove ini coy. Banyak juga aktivitas pemancing, dan kebetulan saya pagi ini menyusuri pinggiran danau yang sangat asri tentunya ya. Nih seperti yang kita lihat, banyak pohon-pohon di sini, dan suasananya itu sangat sejuk coy. Ini spot buat mancing pasti cakep nih. Mungkin ikannya nila, gabus, terus apa lagi ya? Pasti banyak lah. Oh iya teman-teman, di sini juga pasti ada ular ya, karena tempatnya itu masih sangat alami seperti ini. Nih, pohon-pohonnya tuh bertumbuh dengan sangat mantap cuy. Burung pun pasti banyak di sini, berbagai jenis burung. Tuh. Mungkin nanti akan kedengaran kicau-kicau burung alami yang berada di tempat ini cuy. Tuh, burung apa tuh? Nanti kita akan mencari. Sana biawak cuy, gede ya. Di seberang sana mungkin nggak kelihatan karena kameranya nggak bisa di zoom. Ada 3 ekor cuy biawak. Coba ya kita lihat ya. Tuh, itu yang di seberang sana tuh. Nah, itu biawak besar itu. Gede-gede biawaknya cuy. Dan ini adalah hutan lindung, jadi kita nggak boleh merusak atau menangkap satwa-satwa di sini kecuali ikan. Kalau ikan boleh ya, karena memang ikan habitatnya banyak kan. Kalau seperti biawak, monyet, terus burung, kita nggak boleh menangkapnya cuy. Oke, kita jalan lagi ke arah seberang sana kali ya. Seru nih. Tuh, kita lewat sini ya. Di pinggir-pinggir laut ini coy. Di pinggir sungai air payau. Kita menyusuri, masih sangat sepi coy. Wah, becek lagi, nggak ada ojek. Becek. Oke, kita telusurin aja, nggak apa-apa, karena sendal saya ini udah anti segala macam medan. Nih, by the way, ini saya pakai sendal jepit. Sendal jepit ini saya beli tahun 2018. Pada saat itu saya lagi ke Bali. Mereknya sih Jogger, produksi lokal, tapi kuatnya minta ampun cuy. Tuh, dari 2018 tuh. Nih, Jogger jelek namanya. Model sendal jepit gitu, tapi ketahanannya gile. Dipakai terus dari 2018 sampai 2025. Lumayan tahan lah ya untuk sekelas produksi ini. Nah cuy, kali ini kita lagi beruntung nih. Ada beberapa ekor monyet yang sedang bergelantungan di pohon yang arahnya tuh masuk ke dalam danau. Nih, seperti ini di sana tuh. Tuh di pohon-pohon itu. Itu jenis monyet ekor panjang cuy. Di sebelah saya ini. Ini mereka lagi panjat di pohon. Ayo kita dekatin ke sini. Biasanya mereka rame nih, takutnya nyerang lagi. Kalau nyerang pertahanan kita apa yuk? Itu tuh mereka lagi di atas tuh. Nih.
Nah itu dia tuh. Lompat-lompatan seru ya. Gelantungan cuy. Nih mereka pada gelantungan. Dari pohon satu pindah ke pohon yang satunya lagi. Mungkin pohon ini adalah sumber makanan mereka ya. Seperti ini teman-teman. Jadi di Jakarta itu kita pun bisa menemukan yang misalnya kita tahu Jakarta itu sumpek, sempit, masih banyak area-area seperti ini atau hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah, dan masih banyak satwa-satwa yang kita tahunya ada di hutan besar dan luas itu masih ada di Jakarta cuy. Nih tuh seperti itu tuh, mereka itu bebas liar di tempat ini cuy. Mungkin ke sebelah sana kita lihat lagi, lebih banyak mungkin. Ayo kita telusuri aja tempat ini cuy. Oke, seru ya pagi-pagi jalan di tempat kayak gini. Nah ada tupai lagi tuh, tupai pun ada cuy. Tuh mungkin gak kelihatan ya, dia ada di pohon sebelah sana. Nih lagi manjat nih tupai nih. Tuh di antara pohon tuh dia naik terus ke atas tuh. Nah, itu tupai. Banyak monyet cuy di pohonnya. Nih. Oke, kita jalan terus ke ujung. Wah ini becek ini, becek cuy. Wah ada tupai di sana. Tapi ini by the way kita juga harus lihat langkah kita karena sangat becek. Tuh ya, kita jalan aja ke sana, ke arah sana. Kita naik aja lah di area yang terbukanya, atau yang di apa ini namanya, kayak jalan apa nih tuh. Jadi jalannya tuh ada yang dicor juga, mungkin untuk wisatawan kan. Nah dan di sebelah sana itu jalan tol cuy. Di sebelah kanan saya ini, di sebelah sana yang hutan sebelah sana itu langsung jalan tol. Tuh mungkin kalian nanti dengar suara-suara kendaraan bermotor. Nah ini danau yang kita lewatin tadi nih, sebelah sana. Ada burung tuh. Seru ya, di tengah Jakarta yang kotanya padat masih ada tempat seperti ini. Jadi di sebelah itu jalan tapi pohonnya tumbang, tapi dibiarin aja dan jalannya itu dibelokin ke sini cuy. Itu biarin aja tumbang, nggak bisa lagi lewat orang. Nah ini dikasih kayak gini lagi buat belokin, dan pohonnya sengaja nggak ditebang mungkin karena atasnya tuh masih bagus tuh, masih subur ya, hijau. Jadi dibiarin aja cuy. Oke, kita jalan lagi ke sana cuy, mengeksplor dari kawasan hutan lindung ini. Tuh disediakan juga kayak tempat buat duduk gitu. Nih seru nih, ada kursi, kalau misalnya capek bisa duduk istirahat di sini. Nanti pas pulangnya kita akan jalan ke arah sana cuy. Tuh ini dibikin seperti jembatan gitu ya ke arah sana. Nanti kita akan lewat ke arah sana. Itu suara burung-burungnya keren ya. Jadi kita kayak di alam gitu tuh. Memang di alam sih, tapi alam yang di kawasan perkotaan. Hutan lindungnya ini masih panjang ya. Mungkin masih ke arah sana lagi terus, cuman kita nggak akan telusurin semuanya karena ya itu terlalu jauh untuk masuk ke dalam ke sebelah sana lagi cuy. Karena setahu saya sungai ini sangat panjang ya. Jadi sampai dia muter ke sana ke arah Elang Laut, terus ke arah, saya lupa lagi nama tempatnya itu, yang pasti sangat panjang cuy. Nah ini ada yang seru nih. Jadi kita ketemu kayak rumah gitu, rumah pohon dibikin. Wah ini harus kita naik nih ke atas nih cuy. Nih ada kayak rumah pohon gitu, dan di situ ditulis rumah Tarzan.
Nanti kita akan review ya. Kita akan naikin rumah pohonnya ini seperti apa di atas sana cuy. Langsung aja kita naik ke rumah pohon cuy. Karena saya juga senang dengan alam. Mungkin dengan naik di rumah pohon ini akan mengingatkan masa kecil kita. Karena dulu kan pada saat kecil kita di kampung gitu sering bikin sama teman-teman yuk bikin rumah-rumahan gitu. Ada yang di pohon, ada yang di daratan, dan ini lebih paten tempatnya nih. Nih. Kita akan naikin ya rumah pohonnya, rumah Tarzan ini. Naik ke rumah pohon Tarzan ini cuy. Tangganya itu seperti ini ke atas. Nih. Dan pohon yang digunakan itu pohon yang sangat besar ya cuy. Dia jadi cabangnya itu banyak seperti ini. Ayo kita naik sama-sama ke atas. Kita tapaki tangga demi tangga. Oke, naik ke atas cuy. Ini di tempat pertamanya, di tangga pertamanya seperti ini. Dan kita akan naik lagi nih cuy. Beberapa anak tangga lagi untuk sampai di atas. Oke. Tempatnya seperti ini cuy. Jadi rumah pohonnya itu terbuat dari kayu-kayu alami juga. Ini seperti kulit-kulit pohon ya. Nih. Sangat seru ya. Ini kulit pohon. Yang itu pohon ya, pohon asli yang ini. Ini pohon tempat sanggahan dari rumah pohon ini cuy. Ada beberapa jendela juga di tempat ini seperti ini. Wah, ini seru nih. Jadi kita kayak nge-review rumah pohon ya. Tuh, jendela pertamanya itu view-nya langsung kelihatan danau dan pohon-pohon di sebelah sana cuy. Ini ada jendela keduanya seperti ini. Wow, keren ya. Jendela lagi yang langsung mengarah ke arah danau. Seperti ini cuy. Jadi kita bersantai sambil melihat ke arah danau. Namanya rumah Tarzan tadi sih. Dan atap yang digunakan itu masih menggunakan atap tradisional ya. Ini mungkin seperti semacam daun, kalau di kampung itu namanya daun apa nih? Daun yang buat atap ini daun kayak daun kelapa gitu, sejenis pohon kelapa gitu cuy. Nih, ini sanggahan teras dari rumah Tarzan ini. Seperti ini nih. Dari rumah Tarzan ini tuh seperti ini kira-kira. Dan kita duduk dulu ya santai-santai di sini, menikmati suasana dari rumah pohon ini. Lumayan tinggi ini, kira-kira ada kurang lebih 7-8 meter dari bawah deh cuy. Tuh. Jadi lumayan tinggi ya. Oke. Menikmati suasana sejuk di pagi hari ini karena hari ini juga kan mau hujan. Jadi ya lumayan seru lah tempat ini, sambil ngedengerin kicau burung, terus ngeliatin satwa-satwa. Seperti tadi udah ada beberapa monyet ekor panjang, terus biawak, burung bangau, berbagai macam spesies burung dan lain sebagainya. Kita nikmatin dulu ya rumah pohon ini, rumah Tarzan. Sangat tradisional sih menurut saya tempatnya. Di atas pohon seru banget, asli. Mantap. Nih saya mau tunjukin ke kalian itu tempat sanggahan dari rumah pohon ini atau pondasi dari rumah pohon ini. Memang pohon asli langsung, tapi pohon dengan ukuran yang sudah sangat besar cuy. Nih seperti ini. Tuh di situ. Terus di sebelah sana ini pohon yang udah sangat besar ya. Dindingnya juga terbuat dari pohon-pohon. Mungkin ini pohon yang udah tumbang digunakan kembali untuk membuat dinding dari rumah pohon ini. Tuh seperti di sebelah sana. Seru sih, apalagi malam ya, bikin kayak masak-masak di tempat ini, menikmati malam hari, kayaknya seru nih. Oke, cukup dulu kita di atas, selanjutnya kita akan turun kembali ke bawah cuy, menapaki tangga demi tangga nih. Ini tangganya nih, itu teras rumahnya tadi yang langsung berhadapan dengan hutan. Oke, kita langsung turun kembali cuy. Rumah pohon Tarzan ini cuy. Tuh di atas tadi rumah pohonnya. Kalau tiba-tiba ya misalnya ada ular sanca seukuran paha ya,
Gimana tuh? Buset dah. Di situ tuh lagi makan apa gitu. Langsung aja lah. Kita apa? Yang pertama sih kalau ngelihat ular di tempat kayak gini, karena kita nggak ada persiapan, dan yang kedua kita nggak boleh ngebunuh satwa, menghindar aja, baru laporkan. Jangan sok-sokan jadi Rambo ya kan. Jadi Rambo mau nangkap ular sanca segede paha, buset dah. Jangan dah. Mending kabur aja, karena ular sanca itu terkenal dengan lilitannya yang kuat. Dia ngeremukin tulang mangsanya baru ditelan, buset dah. Mending kalau ada kabur aja dah. Kabur, nggak usah sok-sokan jadi Rambo atau Hercules. Mau nangkap gitu, udah langsung aja, langsung melarikan diri aja. Kalau udah segede paha baru laporin ke petugas berwenang bahwa kita telah melihat ular. Segede apa tuh? Segede paha. Oke cuy, jadi pagi ini kita udah mengelilingi kawasan ekowisata Mangrove Peak ini, dan kita udah melihat beberapa satwa yang ada di tempat ini. Ada biawak, burung, ular sih nggak ketemu. Buaya pinginnya ketemu, tapi kayaknya nggak ada deh buaya di tempat ini. Terus ada beberapa juga orang yang lagi mancing ikan nila mungkin, atau ikan gabus atau lele ya, pasti ada di tempat ini. Kita juga udah ketemu tadi dengan habitat monyet ekor panjang. Itu cuma sebagian kecil sih, mungkin lagi ada di sebelah hutan yang lain. Tapi yang pasti di tempat ini sangat banyak satwa habitat monyet ekor panjang cuy. Dan ini cukup kayak gimana ya, kita jadi kayak terhibur berkunjung di tempat ini karena udaranya sejuk dan suasananya yang sangat asri cuy. Berada di kawasan ekowisata Mangrove Peak ini cuy. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya cuy. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga kalian subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten di seputar atau di sekitar wilayah Jakarta cuy. Yang pasti seru sih.